Halo guys, selamat datang kembali di Do Horror. Seperti biasa, jangan nonton video ini kalau lu lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini, dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. Kembali lagi gue akan membahas segmen bahas kasus, yang dimana kasus kali ini sangat-sangat menarik menurut gue. Karena dimana arwah korban pembunuhan itu menyelesaikan kasusnya sendiri, bahkan menangkap pelaku pembunuhannya. Gimana ceritanya? Ini dia kasus Teresita Basa. Oke guys, sebelum gue mulai gue mau minta maaf dulu karena gue akan sambil baca. Gue berharap nggak banyak cut yang terjadi dalam video ini biar kalian juga lebih nyaman nontonnya. Oke, gue ceritain dulu nih latar belakang dari lokasi kejadian kasus ini, yaitu terjadi di Chicago, Amerika Serikat. Semua bermula pada tanggal 21 Februari tahun 1977, di mana petugas pemadam kebakaran ini mendapat telepon dari pasangan suami istri yang merasa mereka mencium bau kebakaran gitu, tapi nggak bisa nemuin sumbernya. Khawatir aja, jadi mereka nelfon petugas pemadam kebakaran dan meminta petugas pemadam kebakaran untuk datang ke apartemen mereka. Nah, langsung deh petugas pemadam kebakaran datang ke apartemen yang berlokasi di North Pine Grove, Chicago, nomor 2740. Yang dimana ternyata bener aja, di sana tuh udah ada kebakaran yang bersumber dari salah satu kamar di apartemen tersebut. Nah, tepatnya itu ada di kamar nomor 15, teman-teman. Petugas pemadam kebakaran gak pakai lama langsung mencoba untuk memadamkan apinya. Nah, beruntungnya apinya itu belum begitu besar sehingga para petugas ini gak kesulitan buat mademin. Setelah api berhasil dipadamkan, para petugas ini tuh mencoba untuk mencari tahu nih, kira-kira apa sih penyebab kebakaran tersebut. Nah, ketika lagi investigasi dan mencoba cari sumber kebakarannya, petugas pemadam kebakaran malah menemukan adanya jenazah wanita. Lokasi jasadnya itu ada di bawah tumpukan baju dan juga tumpukan kasur gitu. Dan posisi si jasadnya itu dalam kondisi ngangkang dan juga ada pisau dapur yang menancap di dadanya. Petugas pemadam kebakaran yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan, sehingga para petugas pemadam kebakaran ini langsung menelepon ke kantor polisi terdekat. Nah, polisi lalu datang ke apartemen tersebut dan menetapkan bahwa kamar nomor 15 ini sebagai TKP pembunuhan. Nggak lupa juga polisi mengutus seorang detektif yang bernama Joseph Stachula. Polisi lalu mengkonfirmasi bahwa jasad wanita ini bernama Teresita Basa. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh detektif Joseph di kamar nomor 15 ini, ada beberapa petunjuk yang dia temukan. Yang pertama, kasus Teresita dikonfirmasi sebagai kasus pembunuhan. Lalu kedua, pelaku mencoba untuk menyembunyikan jejaknya dengan cara membakar apartemen tersebut. Yang ketiga, hasil otopsi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Walaupun kondisi si Teresita Basa itu jasadnya itu ngangkang gitu. Dan yang keempat, pintu apartemen ini tuh gak ada bekas dobrakan, yang artinya si Teresita ini mengizinkan pembunuhnya untuk masuk ke apartemennya. Nah, detektif Joseph juga mencoba mencari petunjuk lain melalui teman-temannya Teresita, dan ada satu temannya yang bernama Ruth Loeb nih. Si Ruth ini mengaku semalam sebelum apartemennya kebakaran, dia sempat teleponan sama Teresita. Di dalam teleponnya, ya sebenarnya obrolan antara cewek-cewek aja, cuman si Teresita mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang ke apartemennya. Si Rito ini tanya dong, siapa yang bakal datang? Si Teresita ini mencoba untuk kayak, enggak, ini teman biasa aja gitu loh. Jadi nggak ngasih tahu identitasnya. Sehingga pelakunya ini tuh nggak bisa ditemukan melalui petunjuk dari Ruth nih. Tapi ada petunjuk lain yang ditemukan oleh detektif Joseph di kamarnya Teresita. Yaitu dia menemukan secari kertas yang bertuliskan Get Theater Ticket for AS. Nah, di sini si detektif Joseph mencoba untuk berpikir ya, kira-kira siapa nih AS gitu loh. Dari selembar kertas tersebut, detektif Joseph berharap bahwa itu adalah petunjuk dan akhirnya melakukan investigasi lebih dalam mengenai latar belakang kehidupan Teresita Basa nih. Nah, diketahui dari hasil investigasinya Teresita Basa nih, Teresita itu lahir pada tahun 1929 di Filipina dan migrasi ke Amerika pada tahun 1960-an. Terus tujuan migrasinya adalah untuk melanjutkan studi musik dia. Dan tidak lama setelah melanjutkan studi, dia menemukan passion atau hobi baru nih, yaitu membantu dan merawat orang di sekitar lingkungannya. Karena passionnya itu, dia mengambil studi kesehatan jurusan terapi medis dan bekerja sebagai terapis di bagian pernapasan di rumah sakit Edgewater, Chicago, Amerika Serikat. Orang tua Teresita merupakan orang tua yang kaya, namun si Teresita ini lebih suka untuk hidup secara sederhana gitu. Teresita juga suka memberikan les piano gratis untuk anak-anak di sekitar tempat tinggalnya dan dia memiliki hubungan yang baik gitu dengan rekan kerjanya di rumah sakit Edgewater gitu. Kesimpulannya nih, Teresita itu orang yang baik dan
nggak ada tetangga ataupun rekan kerja Teresita yang membenci Teresita gitu. Nah, lingkungan Teresita juga sampai kaget kenapa orang sebaik Teresita ada yang tega buat bunuh gitu. Dan dari lingkungan tetangga maupun lingkungan tempat kerja, si detektif Joseph ini tidak menemukan orang yang berinisial AS. Nah, ini semakin sulit lagi buat detektif Joseph untuk menemukan siapa pembunuhnya si Teresita gitu. Sampai titik ini, penyelidikan ini menjadi buntu dan kasus pembunuhan ini tidak terungkap. Lalu pada bulan Agustus tahun 1977, detektif Joseph ini menerima telepon dari dokter yang bernama Dr. Chua. Di awal telepon, Dr. Chua ini mengatakan dia memiliki petunjuk penting mengenai pembunuhan Teresita Basa. Dari suara yang didengar sama detektif Joseph nih, si Dr. Chua ini kayak sedikit ragu-ragu dan kayak bingung gitu untuk menyampaikan apa yang baru saja dia dapat. Detektif Joseph ini mencoba untuk meyakinkan Dr. Chua lah, nggak apa-apa. Petunjuk sekecil apapun itu sangat-sangat berarti bagi penyelidikan kali ini. Dr. Chua akhirnya terdiam sejenak dan mengatakan, Detektif Joseph, apakah kamu percaya dengan hantu? Detektif Joseph mengatakan, maksud lu apa? What do you mean? Dr. Chua mengatakan lagi, apa yang saya akan bicarakan kali ini akan terdengar tidak masuk akal. Dan kita harus bertemu untuk membicarakan hal ini. Detektif Joseph awalnya kebingungan dan juga skeptis gitu loh. Namun dia mencoba untuk membuka segala jalan lah agar penyelidikan ini bisa berlanjut. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di rumahnya Dr. Chua. Pada saat detektif Joseph mengunjungi rumah Dr. Chua nih, di sana selain ada Dr. Chua, ada juga istrinya yang bernama Remy. Remy ini ternyata rekan kerjanya Teresita selama di rumah sakit Edgewater. Tapi si Remy ini tuh gak begitu akrab dan ngobrol sama si Teresita itu hanya sebatas kayak obrolan profesional aja gitu loh. Karena beda shift juga sama si Teresita. Si Remy ini shift malam dan si Teresita ini shiftnya siang gitu. Nah, akhirnya si detektif tuh masuk ke rumahnya Dr. Chua dan mulai bertanya nih, gimana, apa petunjuk yang pengen lu sampaikan gitu. Nah, akhirnya kedua pasangan tersebut menceritakan secara detail kepada sang detektif gitu. Jadi, setelah kabar duka mengenai Teresita tersebar, rumah sakit Edgewater itu mengadakan acara bela sungkawa. Setelah selesai acara bela sungkawa, Remy harus bekerja 2 shift karena penggantinya Teresita belum ada dan dia mengambil alih juga shiftnya si Teresita. Pada suatu malam, Remy sempat mencoba istirahat di sela-sela kerjanya gitu karena kecapean nih 2 shift kerja di salah satu ruangan istirahat staf medis. Karena di sana juga ada sofa bed, dia mencoba untuk kayak tidur dulu dah setengah jam gitu loh karena capek juga nih kerja 2 shift. Baru beberapa menit dia tidur, dia terbangun namun gak bisa gerak. Ini mungkin bisa dibilang dia ngalamin sleep paralysis nih atau ketindihan gitu. Ketika selama dia ketindihan, dia melihat sosok wanita telanjang dengan pisau yang tertancap di dadanya sedang berdiri di sampingnya nih. Remy kaget karena sosok yang dia lihat itu adalah sosok Teresita. Nah, lalu si Remy ini lihat, si Teresita ini perlahan-lahan melayang ke arah pintu ruangan tersebut dan bam, kayak ngebanting pintu gitu dan membuat si Remy ini akhirnya bangun. Kejadian ini membuat Remy bener-bener bingung nih, apakah kejadian tersebut tuh mimpi atau bener-bener terjadi. Remy yang mengalami kejadian ini langsung menceritakan kejadian ini kepada Dr. Chua mengenai apa aja yang baru dia alami. Dr. Chua yang mendengar kejadian kali ini tuh kayak meremehkan ceritanya Remy karena dia orang dokter dan berpikirnya sangat-sangat logis gitu. Dr. Chua lalu mengatakan kepada Remy, mungkin aja lu lagi kecapean karena harus kerja 2 shift dan lu juga baru berbela sungkawa kan atas kehilangan Teresita gitu. Hari-hari berikutnya Remy menjalankan hari seperti biasa, nggak ada apa-apa. Namun kini dia udah ngejalin 2 shift lagi karena penggantinya Teresita udah ada nih. Pada suatu malam ketika Remy lagi bener-bener kecapean, dia pulang dari rumah sakit seusai dia bekerja dan bilang kepada si Dr. Chua suaminya, gue tidur duluan ya gitu. Gak lama dari situ Dr. Chua juga ikut tidur, tapi dia melihat keanehan dari Remy. Nah, menurut kesaksian Dr. Chua, dia melihat si Remy ini tuh lagi nusuk-nusuk dadanya kayak gitu, gak pakai apa-apa, cuman kayak gini-gini doang ke dadanya dan mengatakan kalung gitu. Di sini Dr. Chua kaget dan mencoba untuk membangunkan Remy gitu. Woi, bangun. Tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya Dr. Chua berinisiatif lah, nyari segelas air terus disiramkan kepada Remy. Dan Remy pun kebangun dengan kondisi kaget gitu. Lah, kenapa gue disiram gitu? Akhirnya Dr. Chua ini menceritakan bahwa si Remy ini tuh ngelakuin hal tersebut gitu. Hal yang kayak tadi, nusuk-nusuk kayak gitu. Sambil ngomong kalung gitu. Remy yang mendengar hal ini lantas langsung kaget juga. Karena dia baru aja memimpikan Teresita lagi menusuk-nusuk dadanya dan mengatakan kalung. Di sini selaras dong ya, si Remy ngigonya kayak gimana dan si Remy mimpiinnya kayak begitu gitu, sama persis gitu. Pasangan ini pun bingung harus bertindak seperti apa dan mencoba untuk melupakan kejadian ini. Dan beberapa hari ke depan mereka berdua menjalani hari seperti biasa.
Tapi kejadian kali ini terulang lagi, namun sedikit berbeda nih. Pada suatu malam, Dokter Chua sama Remy itu lagi tidur di kasur mereka. Seperti biasa nih, si Remy itu tidur duluan karena kecapean gitu. Dan Dokter Chua tuh masih ngelamun sambil nunggu ketiduran gitu. Tiba-tiba Dokter Chua kaget karena Remy melakukan hal yang sama lagi. Dia gini-gini, tapi kali ini dia ngomong Alan, Alan, Alan. Dokter Chua melakukan metode yang sama seperti sebelumnya. Dia mencari segelas air dan langsung menyiram si Remy gitu. Si Remy yang kebangun dengan air tersebut juga menceritakan kepada Dokter Chua bahwa dia memimpikan hal yang sama lagi. Namun kali ini Teresita menusuk-nusuk dadanya sambil mengatakan Alan, Alan, Alan. Ini Dokter Chua langsung ketakutan dan mencoba untuk menelepon Detektif Joseph. Dan sampai di sini ada dua petunjuk baru nih, walaupun hanya dari sekedar mimpi. Yang pertama adalah kalung, yang kedua adalah Alan. Detektif Joseph kebingungan nih, apakah ini petunjuk yang bagus atau cuma sekedar omong kosong gitu. Akhirnya Detektif Joseph memutuskan untuk pamit dari rumahnya Dokter Chua dan kembali ke kantor polisi. Dan dia mengatakan kepada Dokter Chua bahwa oke deh, kalau nanti ada orang yang bernama Alan ataupun sesuatu yang berhubungan dengan kalung, gue bakal ngabarin lu lagi gitu. Sesampainya di kantor polisi, meskipun Detektif Joseph ini percaya nggak percaya gitu dengan kesaksian Dokter Chua, dia mencoba untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa nama Alan ini sebenarnya. Akhirnya Detektif Joseph memeriksa ulang seluruh berkas daftar nama dari kasus pembunuhan Teresita. Dan ternyata setelah dibaca-baca ulang gitu berkas nama-nama orang yang pernah bersinggungan ataupun berhubungan dengan Teresita di tempat kerjanya, ada orang yang bernama Alan. Nama lengkapnya itu adalah Alan Showery. Joseph yang skeptis dengan Dokter Chua mulai merasa terkonek gitu dengan petunjuk-petunjuk yang dia temukan di TKP. Dan dia mulai sadar nih, oh waktu itu ada sepotong kertas yang bertuliskan Get Theater Ticket for AS. Mungkin saja AS-nya itu adalah Alan Showery. Meskipun Joseph sudah memiliki dan menemukan siapa itu AS, dia nggak bisa dong langsung manggil si Alan ke kantor polisi hanya berdasarkan mimpi dari Remy ya kan. Ini nggak ada bukti sama sekali gitu. Akhirnya Detektif Joseph melakukan investigasi secara diam-diam untuk membuntuti si Alan ini. Setelah melakukan investigasi secara diam-diam nih, ngebuntutin si Alan kemana-mana, Detektif Joseph menemukan bahwa Alan ini tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Yanka Kalmuk. Detektif Joseph ini akhirnya mencoba untuk mencari tahu lebih jauh lagi dengan cara datang ke tempat tinggalnya Alan ketika Alan lagi kerja di rumah sakit. Nah, akhirnya dia disambut sama pacarnya yang bernama Yanka itu. Dan entah kenapa ketika disambut, perhatiannya tuh selalu tertuju sama kalung yang dipakai si Yanka. Dia terus teringat nih dengan kata-kata si Remy itu yang waktu lagi ngigo. Kalung, kalung, kalung gitu. Dan Detektif Joseph mencoba untuk bertanya nih sama si Yanka, apakah dalam beberapa bulan terakhir Alan pernah memberikan kamu perhiasan? Kata Yanka, iya beberapa bulan lalu Alan memberikan aku kalung ini. Dia ambil menunjuk kalungnya. Detektif Joseph tersenyum lalu berkata, boleh nggak ikut saya ke kantor polisi? Akhirnya si Yanka ini dibawa ke kantor polisian dan kepolisian mencoba untuk meminjam kalung tersebut dan mengkonfirmasi ke keluarga Teresita. Dan ternyata bener aja dong, kalung itu adalah kalung milik Teresita. Dikatakan bahwa kalung itu adalah kalung pemberian ibunya sebelum dia berangkat ke Amerika, katanya sebagai kenang-kenangan dari keluarganya. Wah, di sini Detektif Joseph benar-benar kaget dengan apa yang dia temukan dan langsung memanggil Alan untuk diinterogasi juga di kepolisian. Detektif Joseph akhirnya bertanya kepada Alan mengenai alibi Alan ketika malam terbunuhnya Teresita. Alan menjelaskan bahwa benar dia datang ke apartemennya Teresita buat betulin TV, tapi alat-alatnya kurang dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang lagi buat ngambil alat-alatnya. Belum sempat dia balik, apartemennya udah kebakaran. Begitu alibi si Alan. Dan Detektif Joseph langsung to the point nih. Lu ngebunuh Teresita ya? Si Alan langsung jawab, enggak, gua nggak ngebunuh Teresita. Detektif Joseph langsung ngeluarin kalung yang dia ambil dari Yanka dan mengatakan, kenapa kalungnya Teresita bisa ada di pacar lu? Di sini Alan udah nggak bisa berkata-kata lagi dan akhirnya mengakui perbuatannya. Jadi dari pengakuannya, Alan ini tuh bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita sebagai ahli maintenance alat-alat rumah sakit. Beberapa hari sebelum Teresita dibunuh, Teresita memanggil Alan untuk memperbaiki TV-nya yang rusak. Alan tuh menyanggupi dan ketemuan di apartemen Teresita. Ketika Alan masuk ke apartemennya Teresita, Alan notice dengan kalung Teresita yang kelihatannya tuh mahal gitu. Begitu Teresita balik badan dan menjelaskan permasalahan TV-nya, si Alan ini langsung mengambil kesempatan buat mencekik Teresita hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu dia lalu mengambil pisau dapur dan menusuk jantung Teresita. Setelah itu Alan menelanjangi Teresita dan mencoba untuk menimbunnya dengan baju-baju dan juga kasur. Dia lalu menggeledah apartemennya dan juga mengambil seluruh cash yang ada di apartemen Teresita. Ternyata walaupun Alan sudah menggeledah apartemen Teresita,
dia hanya menemukan uang sebanyak $30 atau sekitar 450.000. Karena dia ngerasa kurang dengan apa yang dia dapatkan, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil perhiasannya Teresita, dan untuk menghapus jejak, si Alan ini menyalakan api dan membakar apartemen tersebut. Dia lalu menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa pada saat itu dia sedang mengalami masalah ekonomi dan juga terdesak oleh biaya sewa apartemennya. Akhirnya hakim memutuskan hukuman untuk Alan itu dengan 14 tahun penjara. Meskipun begitu, karena Alan berkelakuan baik, dia akhirnya dibebaskan setelah 4 tahun masa penjara. Dan informasi terakhir yang didapatkan dari kasus ini, ternyata Alan pada tahun 2004 terlihat dapat hidup bebas di New York. Dari kisah kasus ini banyak banget yang ngeraguin kesaksian dari Dr. Chua. Tapi mau bagaimanapun, kasus ini dapat terselesaikan dengan adanya mimpi-mimpi tersebut. Nah, gimana menurut pendapat kalian teman-teman mengenai kasus ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton The Horror sampai menit terakhir ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like kalau kalian suka dengan video seperti ini. Sampai berjumpa di bahas kasus selanjutnya. Saya The Horror, pamit undur diri.